Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dani-dani para penglingsir, para tuan guru, alim ulama, para asatidz dan segenap pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana duka, kita senantiasa memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur kita merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kesempatan yang sangat mulia pada sore hari ini, kita sedang dihadapkan oleh sebuah pelajaran besar yang menjadi guru besar kita adalah almarhumah Ina Nurmin. Beliau sedang berpesan kepada kita, wahai anakku, wahai cucuku, wahai keluargaku, bahwa aku saat ini telah mengalami apa yang Allah firmankan, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa suatu saat nanti kamu pun akan mengalami hal yang aku alami saat ini. Maka orang yang dikatakan cerdas, pinter oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang sekolahnya tinggi, yang gelarnya banyak, tetapi kata Nabi orang pinter itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra. Akyasun nas, manusia cerdas adalah aksaruhum dzikron lil maut atau aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling sering, paling banyak mengingat mati. Maka dengan hadirnya kita di Maqbarah ini dalam rangka mengingat bahwa diri kita juga akan menyusul wafatnya orang tua kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, Ibu Nurmin atau Inak Nurmin pada sore hari ini. Namun waktunya sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat, setiap diri kita ini punya ajal. Ajal itu adalah batas umur, batas waktu yang Allah tetapkan kepada kita. Arak sak tebang balu 10 tahun, 70 tahun, 100 tahun tebang hidup Allah Ta'ala. Setelah habis waktu diberikan Allah kepada kita, pasti kita akan kembali. Oleh karena itu, mengawali kalimatut ta'ziyah ini, saya menyampaikan sebuah anjuran para ulama, ya, bahwa alam kubur itu harus dipersiapkan. Sejak kita hidup sehat, kita harus sering-sering menyiapkan alam barzah kita menjadi alam barzah yang raudatun min riyadil jannah. Kata ulama, min asaril ulama mengatakan, man arada an yanju min azabil qabr fa'alaihi ayyulazima arba'atun.
Saya mele selamat tama kubur niki harus negawi 4 macam, 4 hal harus terpersiapang niki sak tama jok kubur niki. Ampun sak mau panggilan yang mesra seperti yang dibacakan mulakin tadi, yang dibacakan oleh tukang talqin tadi, Ayahanda Ustadz Haji Abdul Fattah. Apa firman Allah di sana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang telah tunduk dan patuh kepada Tuhannya, wahai jiwa yang mati, bahasa itu mati nurut nabi sak perintah Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki, silahkan engkau kembali kepada Tuhanmu. Jadi terpesila si Allah Ta'ala tulak. Radiyatan mardiyah, kita kembali dalam keadaan suka, senang dan diredoi oleh Allah kehadiran kita. Itu melet tulak Allah Ta'ala niki senang Allah Ta'ala yang dah nyambut kehadiran kita Bapak Ibu. Okay? Nah, oleh ulama, kalau engkau ingin kembali ke kubur itu dalam keadaan senang, maka engkau harus menyiapkan 4 hal. Yang pertama adalah qiraatul Quran, pelajari Al-Quran. Terutama sekali adalah suratul Fatihah. Saya ingat suratul Fatihah niki ya jadi rukun sembahyang. Lamun dek bagus bacaan Fatihah, lamun dek tahu baca Fatihah niki, ya, munja engkah temele belajar, ini bahaya. Jadi lamun dek tahu masih temele belajar, insya Allah masih dimaafkan oleh Allah. Lagu lamun dek tahu baca Fatihah mu engkah temele belajar, engkah temele ngaji, ini sabahaya. Maka si pertama tersiapa ngampok sak bau tama kubur niki senang adalah kereng-kereng rajin-rajin baca Quran, belajar Al-Quran. Yang kedua adalah al-muhafazatu ala sholawat, pada jaga sembahyang, pelihara sembahyang salima waktu niki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pada jaga sembahyang, pelihara sembahyang daripada manakala Allah Ta'ala. Wassolatil wusta, terutama solat al-wusta. Solat al-wusta niki berbeda pendapat para ulama. Ada mengatakan solat asar, wusta artinya pertengahan, karena asar niki posisinya tengah-tengah. Subuh, zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Wusta, pertengahan. Namun ada juga yang mengatakan wusta itu adalah solat subuh. Karena solat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh dan isya. Ya. Ada juga mengatakan isya. Di apapun ya perbedaan pendapat ini, yang jelas solat yang 5 waktu niki wajib kita pelihara, wajib kita jaga. Supaya alam barzah ini benar-benar menjadi taman surga. Sebagaimana doa yang masyhur para asatiz kita ajarkan, ya, para tuan guru kita mengajarkan kita doa yang sering dibaca ketika pemakaman. Allahumma ja'al qabrahu, atau kalau perempuan Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan almarhumah Ibu Nermin niki taman-taman surga. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niron. Jangan sampai engkau jadikan kuburannya laksana jurang-jurang neraka atau lubang-lubang neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ingin surga, kalau ingin alam barzah kita laksana taman surga, maka lakukan yang 4 niki. Yang pertama, rajin kita membaca Quran. Alhamdulillah sebulan penuh kita dilatih oleh Allah bertadarus. Maka mudah-mudahan latihan selama 1 bulan itu membekas di 11 bulan yang akan datang. Kalau Ramadan niki wah tahatam Al-Quran minimal sekali, paling tidak setiap bulan. Bulan-bulan niki tetap mau khatam atau tamatan Quran niki. Ya bekas pendidikan Ramadan niki
berhasil kita bawa sampai jemaah tabligh malam kita Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Ramadan kita rajin sholat sunnah, bahkan tarawih sanggup kita lakukan 23 rakaat dengan witir, maka setidaknya setiap malam kita senantiasa belajar untuk melaksanakan sholat malam seperti sholat witir, ya, sholat tahajud dan lain sebagainya. Sholat duha di pagi hari, bekas daripada ibadah yang kita biasakan selama Ramadan ini harus terus kita bawa sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Lalu yang ketiga, amalan yang kita persiapkan agar kuburan kita ini indah dan penuh dengan kebahagiaan adalah as-shadaqah, bersodakoh. Sodakoh niki tidak terbatas dengan materi saja, tapi bahkan Nabi tabasyamuka fi wajhika laka sodakoh. Senyum di hadapan saudaramu itu sodakoh. Bahkan imatatul aza, menyingkirkan duri dari jalanan itu juga sodakoh dan lain sebagainya. Terakhir adalah zikrullah, selalu mengingat Allah, qiyaman, nganjang te, qu'udan, tokol te, wa ala junubihim, tinduk te nganjang, tinduk tokol, itu lupa jok Allah Ta'ala. InsyaAllah 4 amalan ini yang dapat membuat kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, InsyaAllah. Karena gerimis, hujan, tidak mungkin kita berlama-lama. Terakhir adalah almarhum Niki adalah manusia biasa. Beliau bergaul bersama Pelunggu Senaman di kampung Niki. Tentunya pernah terjadi transaksi muamalah, jika itu berkaitan dengan hutang piutang. Alangkah indahnya jika Pelunggu Senamian mengikhlaskannya, besar ataupun kecil, maka itu menjadi pahala sedekah bagi pelunggu yang punya sangkutan hutang piutang dengan beliau. Kata Nabi, inna shadaqata latafi ahral kubur. Sedekah itu akan menyejukkan panasnya kubur. Namun jika hutangnya besar yang tidak mungkin diikhlaskan, sila berhubungan dengan keluarga yang masih hidup. Saat ini pula kita hiwalahkan, kita pindah tanggung jawabkan hutang beliau kepada keluarga atau ahli waris yang masih hidup. Kemudian beliau ini manusia biasa, kalau pernah salah tutur kata dalam pergaulannya, kita mohonkan ampun. Dimaafkan ge? Dimaafkan ge? Dimaafkan ge? InsyaAllah maaf kita ini akan menjadi sedekah pula bagi pelunggu, dan beliau akan bebas dari segala hal yang menghalangi langkah beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita bersedekah untuk beliau, membaca ayat kursi untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب. سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والرضا لأهل القبور. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والرضا لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببها إلى نرمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة بغير حساب وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افصح لها في قبرها ونور لها فيها بنور القرآن ونور لها فيها بنور الإيمان والإسلام ونور لها فيها بنور أعمالها الصالحة واجعلها يا الله من الذي تقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعل أهلها من الصابرين واجعل أهلها من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا وخصوصا لها الفاتحة. Sekali lagi Fatihah khusus untuk almarhumah Ina Narmin, semoga alam barzahnya dijadikan taman-taman surga. Keluarga yang masih hidup termasuk pada kita semua, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam iman dan Islam. Pada waktunya kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah, dan kelak di akhirat Allah izinkan kita masuk surganya bi ghairi hisab bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.